Kenalkan, nama saya Elisha Fairy Lovely. Saya Niputu Vidya Anggun Sanjaya. Saya Syirin Syafatil Bahira. Kami Gen Ki Hajar SMP Negeri 2 Mataram dengan kode NTB 02000009 mewakili Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tema yang akan kami bahas dalam Ki Hajar STEM tahun 2022 ini adalah hemat energi. Adapun judulnya, pulih dan bangkit dengan hemat energi. Hipotesis atau dugaan sementara dari pembahasan kami adalah sinar matahari yang berlimpah di Pulau Lombok dapat dijadikan energi alternatif untuk menyalakan lampu. Tujuan proyek STEM yang akan kami lakukan membuat rangkaian panel surya sebagai alternatif penerangan lampu. Ketika mengunjungi Pantai Seger, sirkuit MotoGP Kuta, Lombok, Nusa Tenggara Barat, kami bertemu dengan beberapa pedagang yang membuka lapak di sepanjang pantai. Para pedagang tersebut rata-rata berjualan sampai malam hari. Walau di dekat sirkuit Mandalika, pantai tersebut jauh dari penerangan PLN. Penerangan yang digunakan oleh para pedagang adalah lampu yang bersumber dari genset dan dile botol atau lampu botol. Kedua lampu penerangan tersebut menurut mereka lebih mahal dan kurang efisien dibandingkan dengan lampu penerangan PLN. Sepulang dari pantai, kami mendiskusikan penerangan alternatif yang lebih murah dan lebih hemat energi agar keuntungan mereka akan lebih baik. Ketika di sekolah, kami mencoba untuk mencari informasi di buku dan internet untuk mengetahui cara memanfaatkan energi matahari. Setelah informasi kami peroleh, kami mencoba membuat prototipe rangkaian panel surya untuk menyimpan energi matahari. Syirin udah dapat ide belum? Sudah dong. Idenya apa? Panel surya, panel surya ya. Sama dong. Kita juga nemuin panel surya. Wah, kayaknya ide bagus nih. Bisa buat. Buat. Ayo. Tahap perencanaan. Kami mencoba menggambar skema rangkaian prototipe solar cell. Setelah itu, kami berbagi tugas untuk menyediakan alat dan bahan, serta mematangkan rencana. Alat dan bahan yang akan kami rangkai berdasarkan skema rangkaian prototipe solar cell kami peroleh dari toko elektronik di sekitar sekolah dan online shop. Tahap pembuatan prototipe panel surya atau solar cell. Alat dan bahan untuk membuat solar cell adalah Panel surya, Modul power bank, solder, timah dan flux, baterai, PCB dan beberapa lampu LED, selang bakar, kabel USB, gunting dan tang, saklar dan cutter, pinset, avometer atau multitester, lem tembak, dan penjepit untuk membantu proses penyolderan. Alat dan bahan tersebut kemudian kami rangkai sesuai skema rangkaian prototipe yang telah kami buat sebelumnya. Pertama-tama, saya menjepit modul power bank pada alat bantu jepit. Setelah itu, kami menghubungkan kabel baterai sesuai kutubnya. Kutub B+ menandakan kutub positif baterai, sedangkan kutub B- menandakan kutub negatif baterai. Beralih ke panel surya, kabel pada panel surya kami sambungkan dengan kabel USB sebagai kabel input pada modul power bank. Kabel merah pada panel merupakan kabel positif, sedangkan kabel hitam merupakan kabel negatif. Kabel merah dihubungkan dengan kabel merah USB
dan kabel hitam dihubungkan dengan kabel biru USB yang merupakan kutub negatif pada USB. Kami merangkai beberapa lampu LED pada papan PCB. Kaki lampu yang lebih panjang menandakan kutub positif lampu, dan kaki lampu yang pendek menandakan kutub negatif lampu. Pola lampu LED yang kami rangkai ditentukan oleh kesepakatan kami bersama. Kami harus menutup kabel yang telah disolder dengan selang bakar sebagai isolator agar tidak terjadi arus pendek atau korsleting nantinya. Setelah modul power bank, baterai, dan panel surya kami rangkai, kemudian kami menghubungkan semua kabel pada modul power bank sesuai pada port yang tersedia. Rangkaian prototipe pun selesai dibuat. Tahap uji coba pertama. Kami mencoba prototipe yang telah kami buat. Namun, prototipe tersebut tidak bisa berfungsi sesuai harapan. Kami tidak mengetahui mengapa hal tersebut dapat terjadi. Ini kok nggak bisa nyala ya? Padahal kan kita udah pakai sinar matahari. Kayaknya ada masalah di bagian modul deh, makanya nggak bisa nganterin listrik ke bagian lampu. Mungkin aja. Apa ya yang bikin masalah nih? Kemudian, kami bertanya dan konsultasi kepada guru pembimbing di sekolah. So, berarti masalahnya ada di modulnya ini. Oh gitu. Kira-kira ada nggak cara yang lebih efektif atau menggunakan modul yang lain? Oh gitu. Kalau gitu kita coba pakai yang lebih kuat lagi gitu. Misalkan ini yang 1 ampere kan? Iya. Coba kita dobelkan dia, gunakan yang 2 ampere. Ada nggak punya? Pakai tempat ya. Kayak triplek atau apa gitu. Ya kalau mau bawa gini kan nggak asik nih. Nah, jadi nanti kita tempel-tempel dirakit lah gitu ya. Dirakit menggunakan triplek atau busa ya, atau spot ya. Berdasarkan hasil konsultasi, ternyata permasalahan yang kami hadapi adalah modul yang tidak sesuai dengan besar output yang dibutuhkan. Hal tersebut mengakibatkan panel surya tidak bisa bekerja dengan maksimal. Akhirnya, modul yang semula kami gunakan diganti dengan modul lain yang memiliki daya output lebih besar. Dengan modul baru tersebut, panel surya dapat berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Tahap uji coba kedua. Setelah selesai berkonsultasi, kami merangkai kembali panel surya sesuai arahan guru pembimbing. Berdasarkan hasil pengamatan, ketika panel surya terkena sinar matahari, energi panas yang terserap akan diubah menjadi energi listrik oleh panel tersebut. Kemudian, energi listrik mengalir menuju modul power bank. Modul power bank berperan menyalurkan energi listrik tersebut ke baterai. Selanjutnya, energi listrik yang tersimpan dalam baterai akan digunakan untuk menyalakan lampu. Perhitungan daya dan kuat arus. Baterai yang digunakan memiliki kuat arus sebesar 3 ampere dengan tegangan 3,7 volt. Berdasarkan persamaan, daya sama dengan tegangan kali kuat arus diperoleh daya sebesar 11,1 watt. Untuk diketahui, panel surya yang kami gunakan memberi output 1 ampere dengan tegangan maksimal 6 volt atau sebesar 6 watt.
Sehingga untuk mengisi baterai sampai penuh dibutuhkan sekitar 1 jam 51 menit dengan syarat penyinaran matahari yang maksimal. Simpulan. Keuntungan menggunakan panel surya ini adalah 1. Lebih hemat energi karena lebih murah dibandingkan dengan harga minyak bumi. 2. Tenaga matahari adalah sumber energi yang dapat diperbarui, sedangkan minyak bumi akan habis seiring penggunaan secara terus-menerus. 3. Ramah lingkungan karena dapat mengurangi polusi yang diakibatkan dari hasil pembakaran minyak bumi.